Nah, kenapa di Indonesia kita ramai soal PKI? Saya kira itu tidak boleh dilepaskan, tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Indonesia. Oke, itulah yang saya katakan tadi, yang Anda kutip, PKI itu pandai betul menyelusup. Ya. Jadi sejarah Indonesia ini menunjukkan bahwa PKI itu tidak pernah berkuasa sebenarnya, tapi ikut berkuasa karena ada doktrin Nasakom. Jadi kehadiran PKI itu menjadi penting, dan ketika PKI sudah dikejar-kejar setelah Gestapo, Bung Karno masih melindungi PKI. Bukan karena Bung Karno komunis, tapi Bung Karno punya doktrin persatuan namanya Nasakom. Nasakom ini sejarahnya panjang. Tapi kalau Anda pelajari sejarah politik Bung Karno, obsesi terbesar Bung Karno itu persatuan. Nah, Nasakom ini kan persatuan. Itu gagasan tahun 26, tahun 1926, baru saja waktu itu PKI dihabisi oleh Belanda. Oke. Bung Karno sampai pada pemikiran, ini kita dijajah terus oleh kolonial karena kita tidak bersatu. Jadi dibikinlah gagasan persatuan Islam nasionalis dan PKI. Tidak ada masalah waktu itu. Secara internasional tidak ada perang dingin. Domestik juga tidak ada masalah. Bahkan banyak orang PKI itu tokoh-tokoh Islam tadinya, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tahun 59 kalau nggak salah, saya juga sudah agak kadang-kadang lupa tepat tanggalnya. Itu dekret presiden itu. Dekret presiden itu dikembangkan lagi ideologi Nasakom itu, tanpa menyadari bahwa kita tidak lagi berada pada zaman tahun 26 ketika tidak ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Zaman dekret itu kita sudah melalui periode berdarah-darah. Ada periode pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI. Ketika Nasakom sudah berkembang, orang nggak berani lagi ngomong mengenai Madiun. Dan di Bali, Madiun itu adalah bukan komunis berontak menurut Aidit, tapi itu provokasi Hatta. Dan menuduh bahwa Hatta itu agen Amerika kira-kira. Oke. Jadi, nah, setelah Gestapo, Bung Karno tetap mempertahankan, tidak membubarkan, tidak mencabut Nasakom, tidak mengkritik Nasakom, dan tidak pernah membubarkan PKI. Oke. Nah, apa yang terjadi pada periode itu perlu diingat. Yang sebab itu dasar untuk bicara mengenai PKI sekarang ini. Apa itu? Tidak banyak yang mempelajari dengan saksama tokoh-tokoh mahasiswa tahun 66 yang berdemo melawan PKI dan kemudian melawan Bung Karno, dan yang lebih penting lagi mendesak Soeharto ambil alih kekuasaan. Tokoh-tokoh mahasiswa itu adalah anak-anak Masyumi, anak-anak PSI, dan orang-orang anak-anak Katolik yang sangat takut kepada PKI. Mereka tidak berbuat apa-apa tapi mendesak. Saya masih ingat betul, mungkin tadi sudah saya katakan, pada waktu itu even Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak sabar melihat Pak Harto yang alon-alon waton kelakon. Sampai ada cerita, dan saya tulis di buku saya, Kemal Idris, orang keduanya Soeharto di Kostrad waktu itu, awal Orde Baru itu, dipanggil oleh Kemal dan Menteri P&K kemudian waktu itu, Masuri, ambil alih itu kekuasaan, jangan biarkan Soeharto berlambat-lambat. Kemal setia pada Soeharto, meskipun kemudian dia dijadikan duta besar. Anda tahu ceritanya. Dia tidak berbuat apa-apa, dia ikuti Soeharto. Meskipun Kemal kesel, yang melindungi kami mahasiswa waktu itu adalah Kemal, tapi dia tidak berani melanggar Pak Harto. Ya, begitu ceritanya. Nah, itu relevansinya dari sekarang ini adalah bahwa setelah reformasi, PDIP itu kelihatannya, kesimpulan saya, melanjutkan kebijakan Bung Karno. Ya. Nasakom tidak diumumkan, tidak dikatakan, tapi saya kan peneliti politik, saya mempelajari anggaran dasar partai-partai dan sebagainya itu, dan melihat siapa-siapa di dalam PDIP itu. Salah satu yang menarik dan dibiarkan, seorang dokter namanya Ribka Ciptani. Dia menulis buku Saya Bangga Sebagai Anak PKI. Okay? Dan dia pengurus PDIP. Dan tidak pernah ditegur oleh PDIP. Dibiarkan. Kesimpulan orang, ya PDIP menganggap bahwa PKI itu tidak apa-apa. Nasakom itu nggak apa-apa. Nah, sekarang ini masalah yang timbul adalah
yaitu tadi yang dikemukakan oleh Pak Gatot itu tadi. Timbul hal-hal yang menyebabkan orang curiga, ini permainan PKI. Kalau anak-anak Masyumi PSI dan anak-anak Katolik tahun 65 melakukan itu, apakah mereka tidak melakukan itu sekarang? Mereka resmi berada di dalam partai dan banyak karena Jokowi, Presiden Jokowi dicalonkan dan didukung PDIP, maka mereka bebas berada di dalam kelompok Pak Jokowi, kekuasaan Pak Jokowi. Nah, jadi ini yang menyebabkan saya kira tadi ketika Pak Nurmantio itu cerita soal ketakutan-ketakutannya itu, dasarnya adalah ini, antara lain dasarnya adalah ini. PKI tidak akan bangkit lagi seperti PKI-nya Aidit. Udah bangkrut kok. PKI itu organisasi internasional. Secara internasional sudah habis. Tapi di Indonesia ada sejarah yang belum selesai. Apakah Anda, kembali sekali lagi yang saya katakan tadi, Anda tidak pernah berpikir bahwa apa dulu yang dilakukan anak-anak Masyumi, PSI, Katolik, dan macam-macam organisasi mahasiswa tahun 66 itu mendorong ABRI, TNI untuk take care negeri ini, dan itu kemudian dilakukan oleh Pak Harto secara alon-alon, tapi berhasil. Apakah Anda tidak berpikir bahwa anak-anak PKI yang menurut pengakuannya ibu itu Dr. Ciptani, itu Ripka Ciptani, kalau nggak salah dia pernah bilang 20.000 anak PKI di dalam PDIP. Apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam kepada pembunuhan orang-orang tua mereka di zaman pasca Gestapo? Seperti anak-anak Masyumi PSI itu membalas dendam tanda petik kepada bagaimana Soekarno membubarkan Masyumi dan kekuatan-kekuatan Islam lain di Indonesia pada zaman itu. Oke. Jadi ini sesuatu bom waktu di dalam situ yang kita tidak tahu apakah akan meledak apa tidak. Meledak tidaknya tergantung kewaspadaan kita semua. Dalam rangka itu saya menganggap penting keputusan Jenderal Nurmantio memutar kembali film Gestapo itu. Karena memang orang nggak tahu. Saya ini mengajar di tentara sudah bertahun-tahun. Biasanya kalau break mereka tanya lagi pada saya. Ada kolonel, letnan kolonel, ada mayor. Bagaimana sih pasal ini? Sebenarnya Gestapo itu katanya Pak Harto terlibat. Ada yang tanya begitu. Seakan-akan sebenarnya Gestapo itu PKI tidak berbuat apa-apa, tapi itu pekerjaan tentara. Sama dengan pikiran mereka yang dikampanyekan Aidit tahun-tahun zaman demokrasi terpimpin, bahwa medium itu tidak ada. Yang ada itu provokasi Aidit, provokasi Hatta, Perdana Menteri waktu itu, yang menyebabkan PKI berontak. Jadi bukan PKI yang berontak, PKI diprovokasi berontak. Dan pikiran itu gampang sekali dikampanyekan, terutama karena Pak Harto itu turunnya kan tidak manis, sehingga kebencian kepada Pak Harto bisa ditumpangi untuk membenarkan bahwa Soeharto berperanan penting seperti tuduhan Profesor Wertheim di Belanda. Wertheim itu mengatakan missing link. Jadi kalau mau tanya Gestapo itu missing link, ada link yang putus, dan di situ Soeharto berperanan. Jadi gampang. Nah, kalau masyarakat Indonesia membiarkan itu terus terjadi, maka apa yang ditakuti Jenderal Nurmantio itu benar sekali. Terutama karena Pak Jokowi ini kan orang baik dan ngakunya hanya membaca komik, tidak membaca sejarah Indonesia. Jadi kita mafhum lah kalau beliau tidak terlalu pandai menyisi jalan sejarah kita yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang kita takutkan. Pak Jokowi itu orang baik, tapi orang baik saja menjadi presiden Indonesia rasanya kok kurang cukup gitu. Kalau tidak tahu sejarah, maka dia bisa banyak melakukan kekeliruan. Kalau kekeliruan itu serius, kacau lagi negeri ini. Sudah bertahun-tahun kita mencoba memperbaiki, akan kacau lagi. Nah, itu masalah. Jadi saya sangat cemas melihat keadaan Indonesia ini. Karena menurut saya, belum tentu orang di pemerintah sekarang ini mengerti persoalan. Ada orang yang bermain di belakangnya. Dalam rangka itulah, Saudara Hans Gunawan, kutip saya tadi, bahwa PKI itu pandai menyusun. Dan sekarang mereka ada di situ. Seperti pengakuan Ibu Ripka Ciptani. Ini bukan karangan saya. Ada bukunya dan banyak keterangannya. Saya pernah lihat wawancara beliau di TV, lupa TV mana. Beliau terang-terang mengatakan yang bertanggung jawab itu staf itu TNI. Gitu. Dan ini dikampanyekan dengan bebas pada orang yang kebanyakan tidak tahu sejarah. Persoalan Indonesia itu sebagian besar disebabkan kita tidak suka belajar sejarah. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu.